Sejak aku mengerti cinta, aku selalu menanamkan keyakinan dalam hatiku bahwa hanya ada satu cinta yang akan aku pelihara dan tidak akan mencintai siapapun kecuali kekasihku kelak. Namun beriring berjalannya waktu, ternyata semua itu tidaklah mudah. Setidaknya tidak semudah yang aku bayangkan selama ini. Dan beginilah kisah cintaku. Sebuah kisah cinta yang sederhana sebenarnya. Namun bagiku, kisah ini adalah sebuah kisah yang penuh makna. Kisah ini berawal dari perkenalanku dengan seorang cowok berwajah teduh. Namanya Doni Kurniawan. Aku biasa memanggilnya Doni. Kami berkenalan lewat media sosial awalnya. Dimulai dari saling like status, saling komen, lalu kemudian berlanjut ngobrol di Messenger. Saling tukar nomor ponsel, kemudian saling telepon-teleponan. Hingga akhirnya kami sepakat untuk saling bertemu. Dari pertemuan pertama, aku mulai merasa tertarik dengan Doni. Selain memiliki wajah yang tampan, dengan senyumnya yang manis, Doni juga memiliki tubuh yang kekar. Secara fisik, Doni memang terlihat sempurna. Sejak pertemuan pertama itu, kami jadi semakin sering bertemu. Jadi sering jalan bareng, makan bareng, atau sekedar nonton di bioskop berdua. Pertemuan-pertemuan itu semakin membuat aku merasa tertarik dengan Doni. Aku mulai mengaguminya. Bahkan, aku mungkin juga telah jatuh cinta padanya. Doni memang selalu baik padaku. Dia juga sangat perhatian dan pengertian orangnya. Aku mau ngomong sama kamu, Ben, ucap Doni suatu malam saat kami ngobrol berdua di sebuah bangku taman. Kamu mau ngomong apa, Don? Tanyaku pelan. Tapi kamu jangan marah ya, ucap Doni kemudian. Kenapa aku harus marah? Tanyaku heran. Pokoknya kamu jangan marah, itu aja, balas Doni. Oke, ucapku singkat. Untuk beberapa saat, Doni hanya terdiam. Ia terlihat menarik napas beberapa kali, kemudian menghempaskannya perlahan. Doni menatapku. Sebenarnya, aku suka sama kamu, Ben. Suara Doni sedikit terbata. Aku sudah jatuh cinta sama kamu, bahkan sejak pertama kali kita bertemu. Kamu tampan dan gagah, Ben. Kamu juga baik, ucap Doni melanjutkan. Apa kamu mau menjadi pacarku? Lanjutnya lagi bertanya. Kali ini aku yang terdiam. Jujur, aku merasa bahagia mendengar hal tersebut. Sungguh tidak aku sangka kalau Doni juga mencintaiku. Aku menatap Doni beberapa saat, kemudian dengan pelan aku berucap, aku juga cinta kamu, Doni, dan aku juga mau menjadi pacar kamu. Seketika, raut kebahagiaan terlihat di mata Doni yang indah itu. Senyumnya mengembang. Terima kasih, Ben, ucap Doni sambil ia menyentuh tanganku lembut. Iya, Don, balasku sambil membalas sentuhan tangan Doni pada jemariku. Aku merasa sangat bahagia, Ben. Semoga cinta kita bisa bertahan selamanya ya, ucap Doni lagi. Aku juga merasa bahagia, Don. Aku juga berharap semoga cinta kita tidak hanya untuk sementara, balasku penuh perasaan. Begitulah awalnya, awal hubungan cintaku bersama Doni.
seorang laki-laki tampan dengan senyumnya yang manis dan tubuhnya yang kekar. Doni adalah seorang perantau. Sudah hampir 5 tahun ia merantau di kota ini. Setidaknya sejak ia lulus SMA. Doni bekerja di sebuah konter ponsel, tak jauh dari kampus tempat aku kuliah. Doni merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua orang tua dan juga adik-adiknya berada di kota kecil yang cukup jauh dari kota tempat kami tinggal. Doni kos di sebuah rumah kos yang berjarak hanya 100 meter dari tempat ia bekerja. Doni hanya berjalan kaki ke tempat kerjanya hampir setiap hari. Aku sering mampir ke tempat Doni bekerja, sekedar untuk mengobrol dengannya, terutama saat konter itu sedang sepi pelanggan. Aku sendiri adalah anak tunggal dari seorang pengusaha kaya. Papa dan mamaku adalah pebisnis. Mereka sangat jarang berada di rumah. Sejak kecil, aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama para pembantu kami. Secara materi, kebutuhan hidupku memang selalu terpenuhi. Apapun yang aku minta, Papa dan Mamaku selalu menurutinya. Aku punya mobil, ponsel mewah, dan berbagai fasilitas mewah lainnya. Namun terlepas dari semua kemewahan itu, hatiku selalu merasa sepi. Aku selalu merasa kurang perhatian dari kedua orang tuaku. Dan semenjak bertemu Doni, aku sudah tidak merasa kesepian lagi. Doni mampu mengisi kekosongan hatiku, melengkapi hidupku yang tak sempurna. Saat ini aku sedang kuliah, sudah memasuki tahun ketiga. Usiaku memang masih 21 tahun, 2 tahun lebih muda dari Doni yang sudah berusia 23 tahun. Hubunganku dengan Doni pun terjalin dengan indah, bahkan terasa sangat indah bagiku. Aku selalu berjanji dalam hatiku untuk tetap mencintai Doni sampai kapanpun, meski apapun yang akan terjadi nantinya. Namun ternyata semua itu tidaklah mudah. Semuanya ternyata tak berjalan seperti yang aku harapkan. Ketika suatu saat, tiba-tiba Doni pamit untuk pulang ke kota kelahirannya. Ayahku sakit keras, Ben, jadi aku harus segera pulang. Begitu ucap Doni waktu itu. Iya, Don, kamu pulang aja. Keluargamu pasti sangat membutuhkanmu saat ini. Balasku lemah. Dan dengan perasaan berat, aku pun terpaksa melepaskan kepergian Doni. Meski Doni berjanji kalau ia akan segera kembali. Ia akan kembali lagi saat ayahnya sudah sembuh kembali. Namun setelah lebih dari sebulan, Doni tak jua kunjung kembali. Aku coba menghubunginya, tapi Doni tak mengangkat teleponku. Sampai akhirnya ia mengirim pesan padaku. Maaf, Ben, aku belum bisa kembali ke sana sekarang. Ayahku baru saja meninggal, jadi aku mungkin masih agak lama di sini. Begitu kira-kira bunyi pesan yang Doni kirimkan padaku. Aku mencoba mengerti. Saat ini Doni pasti tengah berduka. Ia pasti tidak ingin aku ganggu. Iya, Don, aku turut berduka cita ya, balasku akhirnya. Dan semenjak saat itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar dari Doni. Ia tidak bisa lagi aku hubungi. Nomornya sudah tidak pernah aktif. Akun media sosialnya juga sudah tidak bisa aku hubungi. Entah apa yang terjadi pada Doni. Aku benar-benar tidak tahu. Entah Doni sengaja memutuskan hubungannya denganku, atau mungkin telah terjadi sesuatu dengan Doni di sana. Aku tidak bisa menyimpulkannya. Namun yang pasti,
Aku telah kehilangan Doni. Aku telah kehilangan jejak orang yang aku cintai. Hampir 6 bulan Doni menghilang tanpa kabar. Hampir 6 bulan ia pergi dan tak pernah lagi kembali. Aku mulai merasa putus asa untuk menunggu Doni. Aku juga mulai merasa kehilangan semangat. Hidupku terasa hampa tanpa Doni. 6 bulan ini aku lebih banyak menghabiskan waktu dengan mengurung diri di dalam kamar sendirian. Aku patah hati. Aku kecewa. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa merasakan indahnya menjalani hari-hari bersama orang yang aku cintai. Tapi semua itu harus berakhir dengan sangat menyakitkan bagiku. Hubunganku dengan Doni berakhir begitu saja, tanpa kata putus, tanpa ada penjelasan apapun. Aku mulai tidak percaya dengan yang namanya cinta sejati. Bisa saja Doni sengaja meninggalkanku karena ia sudah merasa bosan dengan hubungan kami. Bisa saja Doni sudah bertemu dengan orang lain di kota kelahirannya. Lalu ia tidak ingin kembali lagi ke sini dan tidak ingin bertemu denganku lagi. Berbagai prasangka terus menghantui pikiranku. Namun aku tidak bisa menyimpulkan apa-apa saat ini. Ingin rasanya aku menyusul Doni ke kota kelahirannya. Tapi aku tidak benar-benar tahu di mana alamat Doni sebenarnya. Doni memang pernah bercerita tentang kota kelahirannya tersebut. Namun karena aku belum pernah sampai ke sana sekalipun, aku tidak bisa membayangkan keadaan kota tersebut. Aku pasti akan tersesat tanpa alamat yang jelas. Pada akhirnya aku hanya bisa pasrah. Aku tidak ingin menunggu sesuatu yang tak pasti. Aku harus belajar untuk bisa melupakan Doni. Aku tak mungkin selamanya terhanyut dalam penantian yang tak berujung. Melamun aja, Ben. Suara Yogi mengagetkanku. Yogi adalah salah seorang teman kampusku. Kami tidak terlalu dekat, tapi kami sudah cukup saling kenal. Kebetulan kami satu jurusan dan juga satu kelas. Ah, enggak kok. Lagi mikirin tugas kuliah. Balasku asal. Saat itu kami sedang berada di kantin kampus yang cukup ramai. Tumben kamu mikirin tugas kuliah? Ucap Yogi lagi, sambil mulai menyantap makanan yang barusan ia pesan. Sekali-kali boleh dong aku mikir sesuatu yang serius. Balasku, berusaha sesantai mungkin. Kamu lagi mikirin tugas kuliah atau lagi mikirin seseorang? Tanya Yogi lagi menebak. Aku gak punya seseorang yang harus aku pikirkan saat ini, Yogi. Balasku sedikit berbohong. Nggak mungkin juga kan kalau aku jujur sama Yogi tentang apa yang aku pikirkan saat ini. Itulah bodohnya kamu, Ben. Punya tampang oke, hidup mewah, tapi nggak punya pacar. Ya rugilah, ucap Yogi lagi. Kali ini aku berusaha untuk tidak menanggapi perkataan Yogi barusan. Bukan sekali ini kalimat tersebut aku dengar dari teman-teman kampusku. Biar bagaimanapun, selama ini mereka tidak tahu tentang hubunganku dengan Doni. Mereka hanya menganggap aku sebagai seorang jomblo sejati. Emangnya kamu udah punya pacar? Tanyaku akhirnya. Belum juga sih, tapi aku kan gak kaya seperti kamu, Ben. Balas Yogi. Tapi tampang kamu kan juga oke.
tetap aja nggak lakukan, ucapku kemudian. Aku bukannya nggak laku, Ben. Aku lagi berusaha untuk mendekati seseorang saat ini, balas Yogi. Siapa? Tanyaku sekedar ingin tahu. Aku nggak bisa cerita hal itu sama kamu, Ben. Soalnya ini rahasia, balas Yogi sok misterius. Ya udah, terserah kamu. Aku juga nggak peduli kamu mau mendekati siapa, ucapku dengan nada malas. Tapi kalau orang yang ingin aku dekati itu ada di depanku saat ini, kamu pasti peduli dong. Yogi membalas tiba-tiba. Maksud kamu? Kali ini aku benar-benar ingin tahu. Yogi terlihat terdiam. Ia terlihat salah tingkah. Sepertinya ia keceplosan. Enggak, Ben, bukan apa-apa kok. Aku hanya asal ngomong, ucap Yogi akhirnya. Aku kembali menatap Yogi. Mukanya memerah. Kamu serius, Yogi? Tanyaku benar-benar penasaran. Serius apaan sih, Ben? Maksud kamu apa? Sela Yogi masih dengan sikap salah tingkahnya. Aku yang harusnya nanya sama kamu, Yogi. Kalimatmu tadi jelas mengisyaratkan kalau orang itu adalah aku. Karena cuma aku yang ada di depan kamu saat ini. Jadi, apa maksud kamu? Balasku berusaha membuat Yogi untuk jujur. Yogi tiba-tiba tertunduk. Ia kemudian dengan pelan berucap, Kalau memang orang itu adalah kamu, emang kamu gak marah? Suara Yogi sedikit tercekat. Kali ini aku yang terdiam. Aku tak menyangka sama sekali kalau Yogi akan berucap demikian, seolah semua itu di luar akal sehatku. Lalu benarkah Yogi menyukaiku? Atau itu semua hanya perasaanku saja? Dan bagaimana pula kelanjutan hubunganku dengan Doni? Mungkinkah kami akan bertemu lagi? Mungkinkah akan terjadi cinta segitiga antara aku, Doni, dan juga Yogi? Untuk lebih jelasnya, silahkan simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi pada part berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Mwah.